Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, halo guys. Kenalin, nama saya Ibnu. Jadi, kita ngapain sih di sini? Kita tuh mau podcast. Jadi, welcome di podcast Bisraga. Apa sih Bisraga itu? Apa tuh Bang? Jadi, Bisraga itu ya, itu adalah singkatan dari Bicara Sejarah bareng kelompok 3. Keren nggak? Oh my god. Jadi kali ini kita bersama narasumber, yaitu teman-teman saya. Ada Zikri. Halo semuanya, aku Nah. Zikri Zulkifli Johan. Panggil Ada- aku Zikri. Iya, ada Sela. Halo. Ada Diva. Halo, nama aku Diva. Nah, ada Naila. Halo. Aku Nai. Dan yang terakhir ada Mamang Waduh Azmi. Halo guys. Nama saya Ajmi ya guys ya. Salken. Jadi kali ini kita tuh mau bicara, kita mau bicara tentang topik tentang pergolakan dalam negeri terkait ideologi. Jadi kita tuh bakal bicarain salah satunya aja ya, tentang DITII atau biasa disebutnya Darul Islam. Jadi Darul Islam itu apa ya? Gimana sih Nay, Darul Islam itu Nay? Gini, setahu aku, DITI itu salah satu organisasi gerakan pemberontakan di Indonesia yang punya tujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia atau disingkatnya NII. Terus kalau nggak salah, gerakan DITI itu pertama kali terjadinya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Gitu. Iya gitu. Dan setahu aku bukan gitu. Bener Ai, emang kayak gitu sejarahnya di proklamasinya ya. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kewedanan Cisayong, Tasikmalaya. Terus bener tadi kata Nay, kalau tujuan mereka tuh waktu Indonesia baru merdeka dan masih banyak daerah yang diklaim dan diduduki oleh Belanda. Jadi mereka tuh pengen menjadikan negara Indonesia tuh menjadi negara teokrasi loh. Jadi Bang, negara Teokrasi Iya. apaan tuh? iya, teokrasi itu apa sih? Iya apa sih? Mau tahu aku? Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Sistem politiknya tuh kayak menjalankan pemerintahan dengan berpegang pada kedaulatan Tuhan. Gitu, aku baru tahu loh. Jadi mereka tuh bilang gini katanya, hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Mereka juga sempat bikin undang-undang yang isinya menyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan hadis. Oh. Terus kalau tadi kan udah tuh Darul Islam. Kalau TI itu apa sih? Terbentuknya gimana sih TI? Jadi gini ya, kalau setahu aku sih, TII itu singkatan dari Tentara Islam Indonesia. Sebenarnya ini tuh lanjutannya dari Darul Islam atau DI tadi, cuma bedanya di waktunya aja. Jadi awal berubahnya nama Darul Islam jadi Tentara Islam Indonesia disebabkan oleh Perjanjian Renville. Di Perjanjian Renville disebutkan bahwa pasukan Republik Indonesia harus pindah dari daerah-daerah yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai Indonesia. Nah, di Jawa Barat yang waktu itu diduduki oleh divisi Siliwangi terpaksa harus pindah ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Tapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang waktu ada di bawah pengaruh Kartosuwiryo dan dia tuh nggak bersedia pindah dari Jawa Barat, tapi malah membentuk tentara sendiri. Tentara
awalnya itu namanya Tentara Islam Indonesia. Jadi gitu. Oh gitu sih. Oh ya ini. Mm-mm. Terus pada waktu itu teh kekuasaan RI Jawa Barat teh kosong nih ya. Jadi Ya. timing pas itu tuh langsung dimanfaatkan oleh Pak Kartosuwiryo. Nah, anehnya si bapak kan. Maaf guys. Ya. Aduh jadi lupa lagi apa Ya. ya tadi teh. Tadi apa sih aku bilang? Bapak Karto. Pak Karto, Oh, Pak Karto, Pak. Oh iya. Heeh. Nah, Pak Karto ini setauku ya tujuannya itu asalnya buat bela negara ya. Tapi karena kejadian ini akhirnya perjuangan si bapak beralih menjadi perjuangan untuk wujudkan cita-citanya. Ya, cita-cita itu tentu saja tidak baik untuk Republik Indonesia. Jadi setauku gitu ya. Bener. Terus habis itu pasukan Siliwangi balik lagi ke Jawa Barat dan itu teh menyebabkan masalah. Soalnya Pak Kartosuwiryo nggak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali kalau mereka mau bergabung sama DITI. Jadi sistemnya kayak bukan diancam juga sih, cuman kayak kalau gak gabung ke DITI gak diakuin gitu. Terus pemerintah juga udah ngelakuin berbagai upaya seperti melakukan pendekatan musyawarah yang waktu itu sempat dilakukan sama Bapak M. Nasir. Tapi sayangnya gagal, makanya pemerintah RI terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer yang disebut Operasi Pagar Betis dan Operasi Batara Yuda buat menumpas gerakan DITI ini. Operasi Pagar Betis sama Batara Yuda. Iya. Operasi apa sih itu? Sel tahu nggak Sel? Operasi apa itu Sel? Duh, masa lupa? Tadi juga kemarin diomongin. Operasi Pagar Betis mah pokoknya yang melibatkan rakyat untuk mengepung tempat persembunyian gerombolan DTI. Nah, jadi operasi Batara Yuda itu dilaksanainya sama TNI. Nah, tujuannya ya mirip-mirip buat menyerang basis-basis kekuatan gerombolan DITI. Nah, terus ada lagi strategi baru disebutnya Perang Wilayah. Gerakan-gerakan ini dilaksanainya di tanggal 1 April 1962. Oh, gitu. Oke. Berarti kurun waktu dibentuknya DITI sama pemberontakannya tuh lama ya? Agak lama ya berarti? Sekitar berapa ya? 13 tahunan ya? Ada ya? Pantas saja organisasinya banyak gitu, nyebar di wilayah Indonesia gitu. Nah, kalau gitu otomatis dong pemberontakannya juga ada di mana-mana dong. Gak di Jawa Barat doang. Kayaknya ada juga ada yang di Jawa, kalau nggak salah ya, ada Jawa Tengah, ada di Kalimantan Selatan. Terus mana lagi ya? Aceh sama Sulsel ya kalau nggak salah. Iya deh, Sulsel deh kalau nggak salah. Waduh, banyak sekali ya. Mau dibahas nih pada podcast kali ini. Lah, pakai nanya. Enggak lah. Lama coy, kelamaan. Jadi di video ini tuh. Iya juga ya. Iya kan? Di video ini tuh Yoi. ya paling bahas apa ya? Yang tadi kan udah Jawa Barat. Kita lanjut ke Sulawesi Selatan aja buat jadi Boleh. perbandingan. Jadi perbandingan di Jawa Barat tuh gimana sama di Sulawesi Selatan tuh gimana? Sisanya mah biar teman-teman dari kelompok yang lain aja suruh jelasin, kan udah dibagi tugas tuh. Nah, sekarang betul. sekarang kita coba bahas ini yuk. Kita coba bahas pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Tegas. Mungkin ada kali ya yang mau jelasin dulu kenapa DITI ini bisa sampai ke Sulawesi Selatan. Boleh. Aku mau. Nah, Boleh, gimana Bang. Zik? Gimana tuh bang? Gini, kita kenalin dulu aja sama Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Soalnya beliau adalah tokoh yang memimpin pemberontakan TII di Sulawesi Selatan. Jadi dulu di Sulawesi Selatan ada kebijakan pemerintah yang isinya mengebentuk tentara republik dan ada reorganisasi TNI gitulah. Terus orang-orang yang pernah jadi pejuang gerilya kemerdekaan tuh nggak puas sama kebijakan tersebut. Ya bisa dibilang mereka tuh dari situ sebenarnya udah termasuk pemberontakan karena mereka nggak setuju sama kebijakan pemerintah itu.
Cuma baru mengatasnamakan TII-nya mah setelah beberapa tahun kemudian, semacam menjoinlah ke DI TII-nya Kartosuwiryo gitu. Jadi kayak apa ya? Wow. Kayak join circle Pak Karto gitu kali ya? Yoi, join Waduh. ngap. Info kan. Info kan Info. join circle Pak Karto. Halo Pak Karto. Aduh. Apa Pak? Waduh. Dip. Lanjut. Oke, ini di-cut bentar. Oke, lanjut. Oke. Oh, mungkin karena Pak Kahar Muzakar ini dulunya pas masa perang kemerdekaan pernah berjuang di Jawa kali ya. Bahkan waktu itu aku pernah baca beliau tuh pernah jadi komandan di grup Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Yang markasnya itu masih di Yogyakarta. Nah, makanya kenapa bisa tahu circle-nya Pak Karto tadi. Dan akhirnya dia juga join pas ada ketidakpuasan kebijakan dari pemerintahan Sulawesi loh, yang tadi dijelasin sama Zikri. Ya kayak gitulah, bener kata tadi Pak. Oke. Aku mau lanjutin dari yang tadi Diva jelasin ya. Di tahun 1949 tuh ada peristiwa pengakuan kedaulatan kan. Terus tokoh Kahar Muzakar yang tadinya lagi di Yogyakarta tuh ditugaskan kembali ke daerah asalnya buat ngebantu nyelesain persoalan tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau disingkatnya KGSS. Nah, KGSS ini dibentuknya waktu perang kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalion atau 1 divisi. Terus kalau nggak salah inget mah, jadi si pemerintah tuh pengen ngebubarin kesatuan KGGS itu. Maksudnya sih buat kayak reorganisasi gitu, alias penataan ulang ketentaraan lah intinya mah. Tapi malah anggota KGGS-nya tuh nolak. Itu tuh bisa ceritain gak sih Mi? Lanjutannya gimana sih? Lupa gue. Oh ya gini Nu, setahu saya tuh pokoknya apa sih setauku ya, pokoknya pas Kahar Muzakar sampai di Sulawesi Selatan, beliau ini langsung diangkat jadi koordinator KGGS sama panglimanya. Nah terus si Kahar Muzakar malah nuntut panglimanya karena gak setuju KGS dibubarkan. Pengennya Pak Kahar mah semua anggota KGGS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanuddin. Nah pastinya pemerintah gak setuju lah. Soalnya pemerintah cuma nerima anggota KGS yang memenuhi syarat aja dan harus lulus seleksi gitu Nu. Iya. Wah, terus itu gimana dong? Pasti suasananya kacau banget gak sih waktu itu? Iya, emang. Jadi bisa dibilang cikal bakal pemberontakannya teh dari situ ya gara-gara Kahar Muzakar gak setuju makanya melakukan pemberontakan dan pastinya dibersamai oleh pengikut-pengikutnya. Udah gitu di tanggal 7 Agustus 1953 Kahar Muzakar menyatakan diri sebagai anggota negara Islam Indonesianya Kartosuwiryo TA. Nah, butuh waktu lama buat menumpas pemberontakan Kahar Muzakar ini. Baru beresnya teh di tahun 1965 dengan kondisi Kahar Muzakar yang tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Beres weh. Wow. Waduh. Tragis sekali ya. Waduh. Kasihan banget ya. Waduh. Agak dark dikit. Sad ending ya guys ya. Iya, Matinya kena sergap guys. Waduh. Bentar. Karma. Sekarang udah jam berapa dah? Buset, udah jam segini. Ya udahlah ya. Jadi udah ya, sampai sini aja podcast kali ini. Terima kasih yang udah datang, buat Zikri, buat Sela, buat Diva, buat Nai, sama buat Mas Asmi. Anjay. Waduh. Arigatou gozaimasu. Makasih juga Nu udah Indonesia diundang Baik. jadi narasumber. Waduh, iya sama-sama. Aku merasa terhormat. Wow. Wow. Enggak lah. Jadi sekian ya buat podcast kali ini. Semoga yang denger juga bisa menambah wawasan, bisa dapat lah apa sih DITI itu. Jangan lupa nggak bakal promosi ya, udah nggak jadi ya.
Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.